Legenda bola sihir, cahaya dari tanah Bone? Pernah dengar? Cahaya yang bisa nangis? Atau cahaya yang muncul hanya saat kerajaan nyaris hancur? Dulu, di tanah Bone yang megah dan berdarah biru, hidup seorang putri yang katanya bisa membaca bintang dan mendengar suara bumi. Namanya Wek Temalara, anak satu-satunya Raja Bone yang terkenal keras kepala, Lapatudu. Tapi, dongeng ini bukan tentang putri yang hidup bahagia di istana emas. Ini cerita tentang pengkhianatan, cinta yang terbungkus dalam keheningan, dan cahaya yang menolak padam meski tubuhnya sudah jadi arwah. Temalara bukan putri biasa. Waktu kecil, dia suka duduk di atap istana tengah malam, cuma buat ngobrol sama bulan. Orang-orang desanya percaya dia bisa meramal hujan dari hembusan angin dan tahu siapa yang akan meninggal hanya dari matanya. Masalahnya, kemampuannya itu bikin takut para petinggi istana. Apalagi ketika suatu hari, Temalara dengan santai mengatakan, "Ayahku akan mati bukan oleh musuh, tapi oleh orang yang tiap hari menyuapinya." Boom! Panik. Para penasihat kerajaan, yang sudah lama sirik karena pengaruh Temalara ke rakyat, langsung nyusun siasat. Mereka menuduh sang putri melakukan pesugihan, bergaul dengan makhluk laut, menyihir raja, membawa malapetaka, dan raja dengan hati sekeras batu dan telinga yang sudah lama tuli karena kekuasaan percaya. Malam itu, Temalara dibawa ke tengah danau Tempe, diikat di atas rakit bambu, didorong perlahan ke kabut, tanpa warga desa, tanpa doa, cuma satu kalimat dari ayah yang terakhir dia dengar. "Kau bukan lagi darahku." Tapi air danau menolak memakan gadis itu. Konon, arwah para penjaga danau, Tuwajo, Turampi, Turiolo, mengangkat tubuhnya dan membawa ke dasar. Bukan untuk mati, tapi untuk dijadikan penjaga cahaya terakhir tanah Bone. Sejak saat itu, muncullah legenda. Setiap kali Bone diambang kehancuran, baik karena perang, bencana, atau pengkhianatan, akan muncul bola cahaya mengambang di atas danau Tempe. Bola seri. Dia tidak bersuara, tapi sinarnya hangat, dan setiap yang melihatnya, katanya, bakal dihantui wajah perempuan yang matanya penuh dendam dan luka. Zaman berganti, tapi manusia cepat lupa, dan legenda dianggap hanya cerita pengantar tidur. Hingga akhirnya muncul pemuda miskin dari pelosok Bone, La Kalepa. Sejak kecil, dia mimpi aneh. Dalam mimpinya, ada bola cahaya yang mengelilinginya dan berbisik dalam bahasa yang bahkan neneknya mengatakan, itu bahasa zaman langit masih dekat sama tanah. La Kalepa dianggap gila. Tapi mimpi itu tidak berhenti, malah makin sering. Sampai suatu malam, saat Bone dilanda kemarau panjang, dan rakyat mulai saling membunuh demi seember air, bola cahaya itu muncul di dunia nyata, mengambang tepat di atas sumur mati di desanya. Dan La Kalepa tahu, waktunya tiba. Dia harus mencari arti dari cahaya itu. Atau, Bone akan hancur beneran, dari gunung kerawah, dari makam tua, ke gua sunyi. La Kalepa mengumpulkan potongan-potongan kisah Temalara. Dan saat akhirnya, ia sampai di pinggir danau Tempe tempat cahaya itu. Pertama kali muncul, ia membaca puisi tua yang ia hafal dari mimpi. "Jangan tangisi aku, tangisi tanah ini, karena jika cahayaku padam, takkan ada lagi pagi." Tiba-tiba danau bergetar, kabut membelah, dan muncul gua tersembunyi di dasar air. La Kalepa masuk, tanpa tahu, sekali dia masuk, dia mungkin tidak akan keluar. Di dalam gua, ia bertemu bayangan perempuan. Matanya kosong, rambutnya melayang di udara. "Kenapa kamu datang?" Suara itu berat dan dingin. "Karena Bone butuh cahaya," jawab La Kalepa dengan gemetar. Perempuan itu, Temalara, tertawa pahit. "Bone membuangku. Ayahku menghukumku karena takut. Sekarang mereka butuh aku?" La Kalepa berlatet. Air matanya jatuh. "Bone sudah berubah. Tapi, luka-lukamu belum. Kalau kau membiarkan semua binasa, kau jadi sama kejamnya." "Sunyi!" Tiba-tiba, bola cahaya muncul dari dada Temalara, berkedip pelan, seperti jantung yang kembali berdetak. "Kau lulus, anak muda." La Kalepa terbangun di tepi danau, tapi kini, dia tak sendiri. Di tangannya, sebuah bola cahaya kecil menyala, hangat, seperti napas terakhir seseorang yang pernah mencintai dunia. Bone selamat dari bencana. La Kalepa jadi penasehat raja yang baru. Tapi setiap malam, ia duduk diam di tepi danau Tempe, menunggu cahaya itu kembali. Bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mengingatkan.
Kalau cahaya bisa menangis, Bone harus belajar menghentikan rasa sakitnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.